Nggak boleh ngajak milih. Nah, ya, ya nggak ngajak milih Pak Ketua, aman Pak Ketua. Nih. Ya, terima kasih, ini Bawaslu-nya luar biasa disiplin Pak. Kemana Bawaslu yang berani? Kemana Bawaslu yang tidak berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pemirsa sekalian. Saya doakan agar pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, suasana politik kelihatan semakin memanas. Panasnya suasana politik kali ini semakin mengkhawatirkan akan terjadi kekacauan dalam pemilu legislatif atau Pilpres 2024 mendatang ini. Jika terjadi kekacauan, jika pemilu tidak dipercaya oleh rakyat, tidak dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi di negeri ini nanti. Sahabat BN, kita tentu tidak menginginkan hal ini terjadi. Akan tetapi melihat kondisi sekarang, tentu saja kita semakin khawatir. Jika kita coba menyaksikan pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini menakutkan sekali. Lah iyalah. Lah iyalah. Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Betul. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau gak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Pidato Megawati diiringi oleh pekikan dari masanya, lawan. Ini mengerikan sekali sahabat BN, mengerikan sekali ini. Memang kita lihat makin hari pertentangan antara PDIP dengan penguasa atau dengan Presiden Joko Widodo tampak semakin tegang, semakin memanas, semakin kelihatan benar-benar mengkhawatirkan sekali. Sahabat BN, penyampaian dari Ganjar Pranowo, capresnya Megawati, capresnya PDIP, semakin hari semakin menghantam
kubu dari Prabowo Gibran yang tentu saja menelusuk kepada Presiden Joko Widodo. Kita tahu baru saja beberapa hari lalu Ganjar Pranowo memberikan angka 5 dan mengatakan jeblok penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang ini. Ini sangat-sangat menghentak dan sangat-sangat menghantam kepemimpinan rezim Jokowi sekarang ini. Walaupun banyak yang mengatakan kalau Presiden Joko Widodo dikatakan hanya mendapat nilai 5 dan jeblok penegakan hukumnya, tentu saja tidak terlepas dari cawapresnya Ganjar Mahfud MD yang sekarang ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Jadi kalau begitu, tentu saja kegagalan Jokowi di bidang hukum tak terlepas dari kegagalan Mahfud MD juga, karena yang berada di garis depan adalah Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Namun tampaknya apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo ini benar-benar ingin menghentak, ingin menyerang Joko Widodo yang telah memberikan peluang kepada anaknya Gibran untuk maju pada Pilpres 2024 ini sebagai cawapresnya Prabowo untuk melawan calon dari PDIP, Ganjar Pranowo. Ini tampaknya yang menyakitkan bagi PDIP, menyakitkan bagi Megawati, dan sangat menyakitkan bagi Ganjar Pranowo. Itu kelihatannya. Sahabat BN, beranjak dari sana, yang tampaknya sekarang ini isu-isu yang menggelombang ke permukaan tak lain adalah isu kecurangan-kecurangan yang aromanya makin lama makin menyengat hidung. Dan isu kecurangan ini lebih banyak mengarah kepada kubu Prabowo Gibran sebagai paslon yang sekarang berada di posisi penguasa. Ini kelihatannya. Kita tahu baru beberapa hari lalu ribuan kepala desa dan perangkat desa berkumpul di GBK, dan perkumpulan itu dihadiri oleh cawapres Prabowo Gibran, anaknya Presiden Joko Widodo. Walaupun saat itu Gibran tidak mengajak memilih dia dalam pidatonya, tetapi suara-suara yang bergemuruh waktu itu adalah dukungan terhadap Prabowo Gibran. Ditambah lagi seperti yang dikemukakan juga oleh tim Ganjar Mahfud, ada baju yang sengaja di baju itu dibuat di belakangnya deklarasi Desa Bersatu. Fotonya, gambarnya, gambar Prabowo Gibran. Dan sampai sekarang kelihatannya kalau kita tidak keliru, belum ada pernyataan yang konkret dari Bawaslu. Apa sanksi yang diberikan kepada paslon Prabowo Gibran? Belum ada kita dengar sampai saat ini. Dan juga
belum ada kita mendengar sanksi terhadap para kepala desa ini atau perangkatnya dari Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kita dengar sampai saat ini, kalau kita tidak keliru, sanksi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Padahal Menteri Desa telah menyampaikan bahwa ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Dan juga banyak pihak telah mengatakan ini pelanggaran terhadap undang-undang, terutama tentu undang-undang yang mengatur pemerintahan desa, seperti yang dikemukakan oleh Perludem. 8 organisasi kepala desa dan perangkat desa berpotensi langgar Undang-Undang Pemilu setelah menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana menyikapi dugaan pelanggaran ini, kita akan membahasnya bersama Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, terima kasih atas waktunya. Mbak Titi, mungkin apakah ini bisa berpotensi mengancam netralitas perangkat desa jelang pemilu kah? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya pasal 280 ayat 2, itu disebutkan bahwa pelaksana kampanye dan peserta pemilu dilarang melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Nah, lalu juga ada ketentuan pasal 282 Undang-Undang yang sama, Undang-Undang Pemilu, yang menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negara, dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Selain itu ada juga pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, dalam konteks ini kita lihat dulu begitu ya. Pertama, ada pelibatan yang dilakukan atau kemudian menghadirkan orang-orang yang terkait dengan peserta pemilu dan pelaksana kampanye. Jadi siapa saja peserta pemilu untuk Pilpres itu kan ada pasangan calon yang sudah ada namanya, sudah ada nomor urutnya, dan juga pelaksana kampanye yang didaftarkan, pelaksana kampanye dan tim kampanye yang didaftarkan kepada KPU. Nah, mereka-mereka yang dengan sengaja melibatkan kepala desa dan perangkat desa, berarti dia melanggar larangan yang diatur di dalam pasal 280 ayat 2. Nah, diksinya tidak bisa misalnya sederhana bahwa ini kan dilakukan dikoordinir oleh organisasi perangkat desa begitu. Betul, itu dalih mereka, Mbak. Betul. Ya, tapi kan isinya adalah orang-orang yang disebutkan oleh Undang-Undang Pemilu itu dilarang untuk terlibat di dalam proses pemenangan atau menguntungkan, merugikan salah satu peserta pemilu begitu. Merugikan tidak boleh, menguntungkan tidak boleh. Ini bukan masalah bahwa ini organisasi, tetapi siapa yang menjadi bagian dari organisasi tersebut, yaitu orang-orang yang dilarang dilibatkan dalam aktivitas elektoral yang menyangkut kepentingan politik praktis begitu. Itu berarti ini sudah pasti mengancam netralitas ya, Mbak Titi? Sudah pasti. Ya, saya kira Bawaslu harus responsif dan proaktif ya. Setidaknya ada beberapa indikasi pelanggaran yang dilanggar di sini. Yang pertama, kita bisa lihat kampanye di luar jadwal ya, Mbak ya. Bahwa kampanye di luar jadwal itu adalah meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan atau citra diri. Itu merupakan pelanggaran tindak pidana yang diatur di dalam pasal 492 Undang-Undang Pemilu kita. Yang kedua adalah kalau kita lihat Undang-Undang Desa, di sana disebutkan bahwa bagi perangkat desa, kepala desa yang menunjukkan pelanggaran netralitas akan ada konsekuensi administratif begitu. Jadi saya kira Bawaslu untuk menjawab keraguan-raguan publik terhadap profesionalisme mereka, ini harus dijadikan informasi awal atau temuan untuk dikaji ya, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran yang ada yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Dan ditambah lagi adanya
mengemuka bagi-bagi sembako dengan kantong sembakonya ada foto dari paslon Gibran di sana, ada fotonya, itu dibagi-bagi sembakonya di Jakarta beberapa hari lalu. Relawan Cawapres Gibran Raka Buming Raka membagikan sembako di wilayah Jakarta Pusat. Menurut koordinator relawan Gibran, kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan bagi warga yang membutuhkan, tapi juga menciptakan kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi kepada masyarakat yang lebih mampu untuk bisa berkontribusi membantu sesama. Apakah ini pelanggaran atau tidak, masih belum kita dengar pernyataan dari Bawaslu. Tetapi yang anehnya lagi, ketika Capres Anies Baswedan akan bicara berpidato di Bawaslu, mendatangi langsung Anies Baswedan ke tempat dia mau bicara itu, yang dilihat oleh ribuan pasang mata yang ada di sana dan ratusan juta pasang mata yang ada di televisi, yang ada di media sosial, menyaksikan Bawaslu seperti mencegat Anies, mengatakan tidak boleh kampanye. Nggak boleh ngajak milih, nah, ya nggak ngajak milih Pak Ketua, aman Pak Ketua. Nih. Ya, terima kasih, ini Bawaslu-nya luar biasa disiplin Pak, membantu pencegahan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan seluruh pimpinan Bawaslu, yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Jaksa Agung yang diwakili Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, para calon presiden dan calon wakil presiden pasangan nomor 2 yang saya hormati, pasangan nomor 3, dan para pimpinan dan utusan partai politik yang saya hormati, serta seluruh peserta Rakornas Gakum yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam adil dan jujur untuk kita semua. Apakah tidak seenaknya sebelum sampai ke sana di bawah dikatakan, disampaikan, dibisikkan, diperingatkan kepada Capres ini? Ini sepertinya terkesan memberi malu Anies. Sepertinya Anies ini orang yang selama ini telah sering dia melanggar peraturan. Masa di saat dia mau bicara, disampaikan di sana, tak boleh gini. Ini menimbulkan tanda tanya bagi publik. Apakah Bawaslu ini mengambil kesempatan untuk mengambil muka, membuktikan bahwa dia berani memperingatkan Anies di depan umum. Jadi sahabat BN, kelihatannya sekarang ini semakin tampak bagaimana Bawaslu bersikap. Semakin tampak oleh publik tentunya. Kemana Bawaslu yang berani, kemana Bawaslu yang tidak berani. Mana yang nanti mungkin akan dicari pasal-pasal untuk menyalahkannya, dan mana nanti yang akan dicari pasal-pasal untuk membelanya.
Inilah yang kita takutkan nanti, yang bisa membuat pesta demokrasi tahun 2024 ini mengkhawatirkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.